Masyarakat Indonesia dinyatakan sebagai masyarakat yang paling hipokrit di dunia atau munafik karena tingkat religiusitas kita peringkat teratas, tapi kepedulian lingkungan dan juga melanggar moral juga peringkat di atas. Bingung nggak lo? Nah, paradoks ini sedang dibahas oleh thebigalpha.id. Kalau kemarin sempat lihat feeds-nya, mereka mengumpulkan berbagai macam survei dan juga data-data ilmiah yang disurvei oleh lembaga-lembaga internasional, contohnya majalah CEO World, Global Business Policy, dan juga Pew's Attitude Survey bilang bahwa Indonesia itu peringkat teratas soal religiusitas. Begitu masyarakat ditanya, apakah kamu religius? Iya jawabannya. Tapi kalau soal melanggar moral dan juga kepedulian lingkungan, kita paling hancur. Ini sebuah paradoks yang cukup bikin pusing bagi kita nih para edukator, karena sebenarnya masyarakat Indonesia itu percaya sama sesuatu yang nggak ada atau Tuhan itu tuh sebenarnya nomor satu. Tapi soal kepedulian lingkungan yang ternyata emang benar bisa dilihat, kita cuma 20% dari masyarakat Indonesia. Coba bayangkan sekarang 270 sekian juta, 20%-nya cuma sekitar 54 juta orang yang peduli soal lingkungan dan peduli soal plastik dan waste. Nah, lebih lagi ada 4 pelanggaran amoral yang dilakukan oleh orang Indonesia. Jadi sebuah paradoks yang cukup menarik sebenarnya. Kenapa dibilang munafik? Karena nomor 1, tingkat korupsi tertinggi di dunia ada di Indonesia. Corruption Perception Index kita di 34/100, atau kita tuh berada di posisi 110 dari 180 negara. Jadi 110 tuh yang nomor 1 tuh perform paling bagus, dan 110 tuh yang paling bontot. Jadi kita adalah negara yang tinggi tingkat korupsinya. Nggak cuma di kalangan pemerintah, tapi juga sampai kalangan-kalangan bawah, ya kan? Kalau nyogok, sama salam tempel, sama nyuap, itu tuh hal yang biasa untuk orang Indonesia. Padahal kita terus melakukan kegiatan religius gitu, tapi nyogok jalan terus. Yang kedua, masyarakat Indonesia dinyatakan suka banget nonton film 17 tahun ke atas. Nih, menurut survei dari ICAT dari tahun 2018, bahwa masyarakat Indonesia itu jadi subscriber tertinggi dari sebuah film atau sebuah situs 17 tahun ke atas. Lucu ya, kalau di umum kayaknya mau kelihatan seperti beragama sekali, begitu keluar, begitu masuk ke dalam kamar, mungkin begitu obrolan-obrolan secara pribadi, langsung 17 tahun ke atas. Tidak dilakukan oleh negara-negara lain yang katanya religius. Jadi sebenarnya ini juga paradoks yang cukup aneh. Yang ketiga, masyarakat Indonesia dinyatakan tidak sopan di internet. Nah, ini nih, gue sering banget ngalamin karena komen-komen kemarin begitu gue diserang ya sama satu selebgram gitu, dan fans beratnya itu kata-katanya kasar-kasar banget, dan netizen-netizen Indonesia itu kelihatannya sangat-sangat beragama, tapi jempolnya itu nyakitin hati, bahkan orang bisa depresi. Banyak teman-teman gue juga yang kayak nggak berani banget ngelihat komen gara-gara komennya cyberbullying, terus ada banyak hoax, terus juga trolling, pelecehan pada kaum-kaum tertentu. Itu tuh jalan terus dan nyata. Lihat aja nih di komentar juga pasti ada yang komen. Datanya dari Digital Civility Index, Indonesia tuh ranking 29 dari 32. Jadi tertinggi ketiga soal paling kejam di internet. Yang keempat, data tertinggi bahwa masyarakat Indonesia itu suka judi online. Nah, judol, bahkan banyak selebriti kayak selebgram itu menjual juga, kayaknya kesannya ya udahlah ya, cuman buat fun, lucu-lucuan. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya sama negara-negara sekuler. Banyak kan negara sekuler yang tidak mementingkan agama. Sila pertamanya bukan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi mereka fine-fine aja tuh masalah-masalah yang tadi. Tapi Indonesia tuh dinyatakan nomor 1, tapi yang amoral juga tingkat teratas. Semuanya secara data ya. Jadi tuh kemungkinan besar bahwa Indonesia tuh memang sudah terbiasa dengan ajaran-ajaran yang turun-temurun dari orang tua. Dan juga mungkin dalam keseharian kita memang diatur untuk sangat sopan dan juga sangat decent, dan juga membawa agama dalam setiap keputusan-putusan atau keluar dari mulut kita. Tapi sebenarnya tingkah laku kita sama aja juga kayak orang-orang lain yang nggak suci-suci amat juga. Ini loh masalahnya. Jadi gue juga cukup make sense ketika dibilang bahwa Indonesia religius. Belum tentu, dan memang sudah terbukti tidak peduli lingkungan. Gue lebih peduli bahwa lo semua kayaknya peduli banget sama semua ajaran-ajaran yang ekstrim, tetapi tidak peduli lingkungan. Percaya sama yang gak kelihatan, tapi sama yang kelihatan itu gak peduli. Nah, ini nih yang harus kita rubah. Gimana jalannya? Menurut gue pribadi, setelah gue mempelajari banyak sekali karya-karya ilmiah dan juga science gitu ya, yang bisa menjawab gap besar ini adalah pendidikan.
yang bisa membawa orang Indonesia itu makin terbuka pikirannya adalah pendidikan. Jadi untuk lo semua kalau misalnya punya ide bagaimana cara mengubah orang Indonesia itu tidak hipokrit lagi, bisa komen di bawah. Tapi menurut gue, pendidikan nomor satu. Semakin tinggi pendidikan lo, semakin juga terbuka pikiran lo dan makin peduli sama isu-isu yang saat ini mungkin lo nggak pedulikan. Betul nggak?